Selamat datang di HP Institute Science and Education. Kita akan melakukan percobaan. Kita siapkan gelas, kemudian kita cari gambar melalui HP. Gelas ini masih kosong. Kita taruh gambar tepat di belakang gelas. Perhatikan gambar anak tersebut di dalam HP. Kita majukan HP itu menuju ke gelas. Posisi anak tersebut tetap arahnya. Lihat jambulnya tetap di sebelah kanan. Sekarang gelas ini kita isi dengan air. Kita masih gunakan gambar dari percobaan pertama tadi. Kita isi gelas dengan air putih sampai penuh. Sekarang kita lihat jambul dari gambar anak tersebut di sebelah kanan ya. Posisi HP masih jauh di belakang gelas. Kita turunkan HP ke bawah. Perhatikan jambulnya. Jambul di sebelah kanan. Ketika kita turunkan HP itu, jambulnya sekarang ternyata di sebelah kiri. Kanan, jambulnya sekarang kiri. Kita majukan terus. Gambarnya besar ya. Kita majukan HP menuju ke gelas. Masih berubah posisi jambul. Kita majukan, hilang, tidak ada gambar ya, tidak jelas gambarnya. Kemudian kita majukan sampai menempel ke gelas yang berisi air. Sekarang jambulnya di kanan lagi, kembali seperti semula, tambah besar ini ya. Perhatikan arah jambul dari anak tersebut. Sekarang kita geser ke belakang, gambarnya hilang. Sekarang jambulnya di sebelah kiri. Kita tarik ke belakang kembali, jambulnya di sebelah kiri. Kita lihat padahal jambul di gambar di HP di sebelah kanan, di dalam gelas di sebelah kiri. Kita tarik ke belakang HP tersebut ya, posisinya masih sama ya, tidak ada perubahan arah. Kita tarik ke belakang. Tambah kecil ya. Oke, itulah percobaan kita. Masih semangat ya. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita belajar melalui HP Institute Science and Education. Pola pikir yang kita bangun, gambar di HP tadi, kemudian ada gelas, kemudian kita persepsikan sebagai lensa, kemudian ada cahaya, kemudian gambar tersebut tertangkap oleh mata. Ini pola pikir kita seperti itu dulu. Ada beberapa hal yang harus kita pahami
sebagai dasar untuk kita menjelaskan. Yang pertama adalah pembiasan cahaya. Di cahaya di udara ketika yang melewati gelas dari kurang rapat menuju rapat, cahaya itu akan dibelokkan mendekati garis normal. Ini terjadi karena ada pengurangan kecepatan cahaya. Begitu juga berlaku sebaliknya ya. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi sebagai dasarnya adalah 3 sinar istimewa pada pembentukan bayangan lensa cembung. Ada 3 sinar istimewa. Ini lensa. Untuk sinar yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sinar melalui pusat lensa akan dibiaskan terus. Jadi tidak dibelokkan di sini, kan terus lurus. Sinar istimewa ketiga, sinar melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita pakai minimal 2 ya, bisa 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 1 dan 3. Sekarang bagaimana pola pikir dengan percobaan tersebut? Kita gali lebih dalam. Ini gelas yang tadi nggak ada candelnya, sekarang ada candelnya ya. Tadi ada candelnya, sekarang nggak ada candelnya. Oke, ini sumbu utama. Kita bagi menjadi beberapa titik, 2F2, F2, F1. Oke, perhatikan posisi gambar. Sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Oke, sinar pertama ya. Sinar kedua, sinar melalui pusat lensa, dia akan diteruskan. Mata melihat, bayangannya terbentuk. Oh, ternyata kecil ya. Nyata terbalik, diperkecil sifatnya. Sekarang benda geser maju ke depan. Kita posisikan benda di 2F2. Ya, gambar tadi sekarang di 2F2. Sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Sinar melalui pusat lensa akan diteruskan, lurus dibiaskan, sehingga mata bisa melihat pembentukan bayangannya. Oh, ternyata masih terbalik, tapi sama besar ya. Jadi nyata, terbalik, sama besar. Kita maju lagi. Sekarang benda terletak di antara 2F2 dan F2. Sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Sinar melalui titik pusat lensa, dia akan diteruskan pembiasannya. Oke. Mata melihat pembentukan bayangannya. Wih, tambah besar ini. Jadi sifat bayangannya nyata, berbalik, diperbesar. Kita geser tadi ya, maju. Sekarang benda terletak di 2F2. Pada posisi benda terletak di F2, sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Oke, paham ya? Lanjut, sinar melalui pusat lensa akan dibiaskan lurus. Tidak terbentuk bayangan, kita tarik ke belakang. Apakah ada titik pertemuannya? Ternyata sejajar. Makanya tadi kita lihat tidak ada gambarnya ketika percobaan ya. Kita mata melihat, kita nggak ada bayangan yang terbentuk. Kabur, malah nggak kelihatan. Kita majukan lagi. Sekarang benda terletak di antara F2 dan O. Itu pusat lensa ya.
Sinar sejar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Sekarang melalui pusat lensa akan dibiaskan terus lurus. Loh, mana bayangannya? Kita tarik ke belakang, ada garis perpotongan. Kita cari dengan garis bantu. Oh, ternyata memotong di suatu titik. Titik itu kemudian muncul yang terlihat oleh mata kita, itu bayangannya. Oh, ternyata kurang besar. Maya tegak diperbesar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.